Rabbi habli minas salihin. Itu kunci pertama untuk kita mendapatkan keturunan yang baik. Alhamdulillah, malam hari ini pelepasan jamaah haji lepas untuk kembali, bukan lepas untuk tidak kembali. Kita tidak perlu khawatir kalau ada orang yang lepas pergi, karena dia insya Allah akan kembali lagi. Tetapi kalau sudah lepas untuk kembali kepada Allah, dia tidak akan dapat kembali ke muka bumi lagi. Lepas yang itu yang harus lebih kita pikirkan daripada lepasnya orang-orang berangkat haji atau orang bepergian musafir kemanapun mereka. Mudah-mudahan walimat safar ini akan membawa ke perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan bagi mereka semua, dan mereka insya Allah akan kembali dan berjumpa dengan kita semua lagi dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan yang lebih meningkat iman dan takwanya, dan kita yang ditinggal dan serta keluarga yang ditinggal pun akan selamat dan terjaga serta meningkat iman dan takwanya. Amin ya rabbal alamin. Dan beriki saya akan membawakan sedikit cerita Nabi Ibrahim karena berkenaan dengan Idul Hajj, dengan bulan haji. Itu biasanya kita ingat dengan bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di dunia ini tidak satupun manusia yang berhasil tanpa berkorban. Jadi jangan ada orang yang punya anggapan tanpa berkorban apapun terus berhasil. Itu tidak ada. Orang yang berhasil biasanya melalui tahapan-tahapan pengorbanan. Tambah besar pengorbanannya, besar pula hasilnya. Nabi Ibrahim, nabi yang diberi julukan Khalilullah, jadi seperti temannya Allah. Di sini maksudnya Nabi Ibrahim ini, beliau nabi yang luar biasa. Beliau adalah kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari putra beliau yang bernama Ismail. Singkatnya, Nabi Ibrahim ini nabi yang saat itu belum mendapat keturunan, dengan waktu yang lama tidak mendapat keturunan, belum mendapat keturunan. Beliau tidak putus asa. Sekian puluh tahun beliau berdoa kepada Allah dengan Rabbi habli minas salihin. Puluhan tahun berdoa, bukan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Beliau selalu berdoa kepada Allah, minta keturunan yang soleh, dan tidak pernah berputus asa, selalu minta kepada Allah. Ini satu pelajaran bagi siapapun yang belum berumah tangga maupun yang akan berumah tangga atau yang sedang berumah tangga. Bagaimana caranya kita selalu berdoa kepada Allah, minta Rabbi habli minas salihin. Itu kunci pertama untuk kita mendapatkan keturunan yang baik. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah. Ya, kita sebagai bapak harus menjadi orang yang soleh dan ibu menjadi solehah. Anak kita selalu berdoa minta kepada Allah supaya mendapat keturunan yang soleh-solehah. Seperti kita mungkin juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa dari sekecil mungkin kita umur 5 tahun, 6 tahun berdoa terus sampai nanti dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Karena Allah maha mengabulkan doa. Nabi Ibrahim adalah nabi
yang saat itu didatangi oleh malaikat dan mempunyai kekayaan yang begitu besar, begitu banyak kekayaannya. Malaikat waktu itu menguji bagaimana Nabi Ibrahim kecintaannya kepada dunia. Dianggap bahwa Nabi ini kok Nabi sugih banget katanya. Nabi kok sugih kaya ngono ki, terus Nabi piye ngono istilahnya. Allah membuktikan kepada malaikat, hei malaikat, turun kepada hambaku yang bernama Ibrahim, mintalah apa yang ingin kau minta. Waktu itu Nabi Ibrahim mempunyai kambing ya, peliharaan itu ternak, hewan ternak, yang diceritakan kurang lebih ada 2 bukit itu isinya hewan-hewan ternak milik beliau. Saat itu malaikat mengatakan, hei Ibrahim, ini saya singkat ada ceritanya karena waktunya sudah jam 1. Ya jamku dewe, jamku karepmu ya. Wahai Ibrahim, bolehkah aku minta itu ke hewan ternak yang ada di gunung yang sebelah kanan sana? Kata Ibrahim, silahkan ambil. Terus si malaikat ini mengucap subhanallah. Sewaktu malaikat mengucap subhanallah, wahai malaikat, kalau engkau menginginkan yang adalah satu di gunung yang satunya, ambil pula semua. Malaikat tambah subhanallah walhamdulillah, bertasbih kepada Allah. Heran melihat bagaimana makhluk yang bernama Ibrahim alaihissalam lomane kaya ngono. Jadi kalau ada orang-orang yang soleh, sugih, itu jangan Anda bingung. Sugih kuwi ora nggo awake dhewe, sugih nggo wong akeh. Dados nek jenengan ningali wonten setunggal kiai, lho kiai kok sugih men kaya ngono, kiai seneng donya lho, ngono kuwi saya aja. Seperti Nabi Ibrahim tadi, ambil semua wahai malaikat. Bahkan waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat. Waktu itu Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat, menyerupai manusia. Wahai fulan, kalau memang itu kurang bagi kalian, niscaya aku akan mintakan kepada teman-temanku yang memiliki harta untuk memberikan kepadamu. Nabi Ibrahim mengatakan, hei fulan, 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 ini ada orang baik, kalau kamu mempunyai rezeki, berikan kepada orang yang baik ini. Nanti kaya ngono kuwi. Dan bahkan Nabi Ibrahim berbicara kepadanya, seandainya Allah memberi kepadaku keturunan dan keturunan itu diminta oleh Allah, niscaya aku korbankan untuk Allah. Ini belum memiliki anak yang bernama Ismail. Subhanallah. Berapa tahun berikutnya hamillah Siti Hajar waktu itu dan melahirkan anak yang diberi nama Ismail alaihi salam. Setelah anak ini menginjak mulai dewasa, lucu-lucu bocah, ganteng, lucu, nurut, soleh, top. Kira-kira gue nih wong tua duwe anak kaya ngono ki terus piye penake? Dan nek elek ora nurut wis masyaallah. Elek orang nurut titip pondok pesantren ini wae. Ben sing mumet sing pondok ngono ki sing mumet. Ini anak lucu, soleh, nurut yang luar biasa. Di situ Allah mengingatkan Ibrahim tentang janjinya dulu. Loh, Nabi ki nek ngomong langsung sama Allah dicekel. Seandainya aku punya keturunan, diminta oleh Allah, akan kukorbankan untuk Allah. Anak yang dinanti-nanti kelahirannya, dan di saat itu usia yang begitu suci, usia yang begitu kecil, dan usia yang sangat lucu-lucu bocah. Di situ Allah memberi perintah lewat mimpi. Perintah lewat mimpi. Setelah itu singkat ceritanya lagi, perintah ini disampaikan kepada anak. Ini hebatnya. Pertama, beliau mendoakan Rabbi habli minas salihin, diberi keturunan anak yang soleh. Setelah mendapat keturunan yang dinanti-nantikan,
Beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan beliau sendiri, seandainya mendapat keturunan, aku akan korbankan ke Allah kalau memang Allah memintanya. Di situ diuji. Setelah dapat ujian begitu, ujian ini pun lewat wahyu, itu pun lewat mimpi. Bukan cuma langsung perintah, lewat mimpi selama 3 malam berturut-turut. Makanya ada hari Tarwiyah dan ada hari Arafah. Setelah itu disampaikan kepada anak, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk pandur madza tara. Itu loh hebatnya. Wahai putraku, wahai kekasihku, aku lihat di dalam mimpiku. Dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini orang tua dengan anak. Sewaktu orang tua mendapatkan perintah dari Allah, orang tua itu menyampaikan kepada anak dan minta pendapat anak. Ini perlu digarisbawahi. Zaman sakniki kadang wong tua ora gelem ngono kuwi. Orang tua zaman sekarang mempunyai anak, sebelum punya anak dia lupa mendoakan anaknya dan keturunannya. Setelah anak itu mulai menginjak dewasa, dia lupa mendidik anak ini untuk mendidik sholat, mendidik ketauhidan, ingat kepada Allah, mendidik bagaimana cara adab terhadap Allah, adab terhadap orang tua, adab terhadap sesama, lupa. Dan setelah dewasa, anak ini dibebaskan oleh orang tua yang akhirnya dia mencari jalan sendiri. Setelah orang tua akan menjodohkannya atau mengarahkannya kepada jalan yang benar, orang tua mengatakan, wahai anakku, aku akan jodohkan engkau dengan fulan, fandur madza taro. Apa kata anak kita? Anak kita mengatakan, Pak, saya tidak butuh arahan dari bapak, saya sudah punya pacar sendiri. Kan ngoten. Tidak bisa dididik begitu. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Tidak mungkin sekarang kita bisa begitu, karena anak-anak kita tidak dididik untuk didikan-didikan yang benar. Akhirnya anak kita berani menjawab orang tua. Waktu orang tua setelah menyediakan kepada anak itu pendidikan yang baik, wahai anakku, aku akan titipkan engkau di pondok pesantren A. Si anak mengatakan bukan seperti apa yang dikatakan Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan apa kepada Nabi Ibrahim? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintah sama Allah, engkau akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Loh, ini jawaban bocah umur di bawah 10 tahun. Ada yang mengatakan di umur belasan tahun. Jawabannya cerdas kaya ngono. Coba anak saiki, Pak, wis ora zaman, saiki dijodoh-jodohke. Ora iso, saya sendiri tak golek dhewe, Pak. Jenengane mboten paham model tahun ini kan modern, Pak. Ora zaman Siti Nurbaya. Nyalahke bapake karo mboke. Sebab napa? Sebab tidak pakai doa Rabbi habli minas sholihin. Kalau anak itu keluar dengan doa Rabbi habli minas sholihin dan dididik dengan hasil yang halal, berada dalam lingkungan yang baik, insya Allah apapun yang diinginkan kedua orang tuanya, ya abatif alma tu'mar. Tapi kalau tidak, bapak karo mbok ditinggal, karepmu, aku ora butuh kowe bapak, ya bapakku kan mbok ya nggur nglahirke tok. Iki lah aku wis gede, saya punya hak asasi sendiri. Makanya sekarang timbul hak asasi rumah tangga, hak asasi keluarga, hak asasi anak. Ini mulai rusak. Jadi tidak ada fandur madza taro, tidak ada. Jadi setiap orang tua ingin mengajak anak kepada jalan yang benar, anak itu selalu menjawab, dan sekian jawabannya. Siapa yang salah? Ayo kita tidak saling menyalahkan, tetapi ayo kita koreksi. Nek biyen aku kebacut orang ndongake, saiki mulai tak dongake. Ngono bae. Didongake saiki. Lah kenapa Beb saiki kok akeh cah nom-nom angel? Sekarang ini banyak dikatakan di Indonesia ini
merajalela, ya, merajalela minuman-minuman keras, ya, narkoba itu sudah merata sekarang ini. Kekerasan-kekerasan seksual di Indonesia sangat tinggi. Ini naudzubillah min dzalik Indonesia lagi. Kalau di negara Eropa atau apa saya tidak begitu mikir, mas biasa. Lagi di Indonesia kok. Indonesia, masa Indonesia bisa seperti itu? Karena apa? Karena tidak tadi Rabbi habli minas salihin. Karena orang-orang tua lupa bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik keluarga, bagaimana cara menafkahi keluarga. Yang dipikir hanya kepentingan-kepentingan dunia, yang dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dunia sekaya apapun yang kalian miliki, sekaya apapun yang kalian kejar untuk mencari kepentingan-kepentingan dunia, yang hingga kalian melupakan anak, kalian melupakan keluarga, kalian lebih menyintai selain keluarga, lebih menyintai selain apa yang kalian miliki di rumah tangga, akhirnya hancur semua. Nyambut gawe pagi sampai pagi lagi lali karo bojone ngomah, lali karo anake. Mana apa yang kalian dapatkan? Akhirnya istri stres, akhirnya anaknya lari kemana? Mana nikmatnya rumah tangga ini mana? Bagaimana rumah tangga Sayyidina Ibrahim alaihissalam sampai saat ini diabadikan oleh Allah? Kesabaran Siti Hajar yang saat itu Allah memerintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk hijrah, untuk pindah pergi ke Mekah, dan di Mekah saat itu tidak ada satupun manusia, dan tempat yang amat sangat tandus di situ ditinggalkan istri dan anaknya demi menjalankan perintah Allah. Bukan sakarepe dhewe. Saiki kan alasannya macam-macam tau. Mbak, gue tak tinggal sih ya. Ini demi masa depan kita loh, Mbak. Demi masa depan golek bojone. Masa depannya sapa? Ya bukan saya melarang-larang, tidak. Cuman maksudnya mbok sing aturan ngono lho. Arep di bojo 5 apa 4 ya karepmu. Ora masalah, cuman yang penting aturan agama ki lakonono. Di bojo siji ora iso nglakoni agama sing bener, bojo loro telu malah mumet ning sirah malah. Nggih. Bukan saya melarang, tidak. Ini loh, ini tiruan Nabi Ibrahim. Ditinggal Siti Hajar di situ, dan Siti Hajar tidak nesu-nesu. Wahai istri-istri, waktu ditinggal pun sama Nabi Ibrahim karena menjalankan tugas, tidak marah. Aku buat tinggal ngene ijen karo anakmu, orang mbok kei pangan, orang mbok kei ngene. Kita ini sekarang baru ditinggal sama suami yang soleh, ya saya bilang ini suami yang soleh kayak Nabi Ibrahim loh. Ditinggal kira-kira 3 sasi wis ngomeli ngalor ngidul, wis marani rono marani rene, tulungi bagaimana suami saya kira-kira betul atau tidak, suami saya ini kira-kira kecantol wong apa ora. Alah, kalau kecantol karepmu ora ya karepmu, bojomu ya ora bagus banget kok dadak gaya. Wis nengno wae kurang lebih padha kurang lebih. Kecantol ya ben gendang tek ngono ya. Yang penting dongakno selamat ngono wae. Nggih. Nabi Ibrahim waktu meninggalkan Siti Hajar di situ, Nabi Ibrahim bukan terus dengan teganya meninggalkan, tidak, karena perintah. Setelah ditinggalkan di situ Siti Hajar mboten gadah napa-napa, air pun tidak ada. Akhirnya timbulnya Zam-Zam, timbulnya salah satu acara dalam haji. Harus orang itu melakukan rukunnya, diantaranya sa'i. Itu dari Safa wal Marwah. Kuwi sapa goro-gorone Siti Hajar. Dan Zam-Zam diminum dari zaman itu sampai kiamat tidak mungkin akan sat. Gara-gara sinten? Gara-gara Nabi Ismail alaihissalam, putra yang soleh memang dikorbankan siap. Kira-kira awake dhewe kon korban kaya ngono ben taun kira-kira piye? Kalau misalnya Nabi Ismail itu waktu itu sebetulnya tersembelih betul, itu jadi satu syariat umat Nabi Muhammad. Setiap haji kon mateni kon nyembelih anake, kira-kira terus piye? Kabeh melu kabeh ora di anak. Lek ora ya nek di anak kebacut duwe anak sing dibeleh ki sing paling beling.
Sing paling nakal ki nek biaran ngono langsung les. Terus ora mungkin sing nurut-nurut wis sebelah ya. Dan ini subhanallah hebatnya lagi Nabi Ibrahim ujiannya ya. Hebatnya lagi waktu itu Ismail alaihissalam waktu akan disembelih Siti Hajar tidak dikasih tahu. Nabi Ismail dimandikan oleh Nabi Ibrahim seger, disisiri, dikasih minyak rambutnya itu, dikei minyak wangi, dipakai baju yang terbagus. Padahal mau disembelih. Gawa peso, bawa tali, itu gandeng anak ini aku ya wis ra sida wae. Bayangkan ini seorang nabi menanti anak, dapat anak, disuruh sembelih dan didandani. Sewaktu dibaringkan Nabi Ibrahim, ya mau disembelih, Nabi Ibrahim ngendikan kali bapak, Pak, tolong baju kamu tangannya ini dilundung sih, ojo nganti kok nek pas nyembelih ngono kuwi getihe nyiprat kena kepada baju, akhirnya kamu selalu ingat saya, jadi ora ikhlas kaya ngono kuwi. Lha nek aku nangis aja yo le wis ben yo perintah ora apa-apa, wis sing penting neraka yo le ya wis ora masalah. Kaya awake dhewe saiki lak ngono kok dikandani kudu salat yo ora salat, neraka yo ora apa-apa yo re ya ngono kuwi. Dikandani aja nganti zina yo zina terus, dikandani aja mangan det riba yo riba terus. Lah piye coba ngomong iki, kan serba salah ya. Jadi jangan. Nabi Ibrahim dikandani ngono itu ujian gitu. Setelah itu Pak, tolong peso niki Hasan sik nganti tajam betul supaya tidak berasa nanti. Dadi engko nek aku kena langsung les mati ngene lho Pak. Nek ora aku malah kok jenengan nangis malah aku ora sida. Terus juga nek pas mau nyembelih saya jangan dipandang wajah saya. Dan sampaikan salam saya sama ibu saya. Ngomong ibuku ojo nekake bolo-boloku selama sekian hari, takut nanti eling aku. Kone eling aku wedi ora ikhlas. Ngono kuwi bocah cilik nasihati bapake. Cah saiki, aduh Pak, kowe iki iso dadi bapak ora to? Mosok ngenteni anak wis duwe anak malah mbok pateni iki terus bapak opo kowe? Aku ki duwe bapak gelo, duwe bapak kaya kowe lah. Itu nek wong saiki. Tapi beribu orang-orang yang beriman insyaallah tidak begitu ya. Jadi insyaallah itu kunci Rabbi habli minas sholihin. Jadikan rumah tangga wahai bapak dan ibu. Saya berharap semua jamaah Ahbabul Mustafa, jamaah saya ya, jamaah-jamaah yang lain semaan Quran, istighosahan, sapa wae ahli sunnah wal jamaah yang hadir ini semua, mohon buatlah suasana rumah tangga itu indah, buatlah suasana rumah tangga itu selalu sejuk dan nikmat. Jangan sampai rumah tangga itu bagaikan neraka, jadikan rumah tangga bagaikan surga ya. Apapun yang terjadi, Siti Hajar waktu itu tidak ditinggali uang miliaran, ditinggali anak bayi tanpa diberi apa-apa, itu pun bersyukur karena syukurnya diabadikan di dalam Al-Quran. Lah saya minta juga bagi suami-suami sing sayang karo istri, hormatono wong wedok. Orang laki yang baik adalah orang yang menghormati wanita. Orang laki yang baik orang yang tidak menghinakan wanita. Ini wong lanang sing apik. Aja nganti dadi wong lanang sing elek-elek. Hormatono wong wedok, sayangono wong wedok, sak apa-apane wong wedok, tetep wong wedok kuwi ngopeni anakmu, ngopeni awakmu. Kurang-kurang sithik ya wis aja kakean geger. Kurang sidik ngamuk, ini sidik ngamuk. Begitu pula istri-istri saya minta dadi istri-istri sing bener-bener taat terhadap suami dan betul-betul mendidik anak dengan baik. Napa sing diparing ke suami mantapi insyaallah berkah,
tapi nek kurang-kurang terus dadine malah masalah. Nggih, kula dongaaken jenengan sedaya lan putra-putri jenengan lan putu-putu jenengan sedaya saged nglampahi kados para sholihin, terutama seperti cerita Nabi Allah Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan para sholihin yang mempunyai kenikmatan di dalam rumah tangganya. Napa ke masalah di dalam rumah tangga? Sing sabar, wong sabar pasti seneng, wong sabar pasti subur, wong sabar pasti makmur. Yang terakhir, wahai pemuda-pemudi, anak-anakku yang kucintai semua, Syekh Hermania, satu kebaikan yang kalian lakukan itu lebih baik daripada 1000 kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tua. Paham? 1000 kebaikan orang tua, orang-orang yang berusia lanjut, maksudnya orang-orang tua, kalah dengan 1 kebaikan yang dilakukan anak muda. Apa sebabnya? Karena kalian di masa muda ini banyak permasalahan yang kalian hadapi. Kalian di masa muda ini, di suasana yang luar biasa ini, di zaman yang sangat terbuka semuanya, kalian mempunyai ujian yang berat. Tetapi di situ kalau kalian melakukan 1 kebaikan, wahai pemuda-pemudi, kalian lebih utama daripada 1000 kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah usia lanjut. Jadi semangat dalam berbuat baik. Saya dukung kalian, anak-anakku, kalian pemuda-pemudiku, mari kita bangkit. Jadilah kalian orang-orang yang diharapkan Nabi Muhammad SAW. Jadilah kalian bagikan Ismail alaihi salam, jadikan kalian bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadilah kalian bagi sahabat Umar, bagi sahabat Abu Bakar Siddiq, bagi sahabat Anas ibn Malik, dan bagaimana sahabat-sahabat Rasul semuanya. Mereka bangkit di usia belasan tahun, mereka mendukung Rasulullah, mereka bersama Rasulullah, karena mereka Rasulullah Masya Allah mendapatkan keberhasilan yang begitu besar. Walaupun memang Rasulullah itu adalah sumber keberhasilan, mudah-mudahan kalian yang mengikuti sholawat ini, kalian termasuk sumber-sumber keberhasilan bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat ini maupun yang di negeri yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin.